jelaskan. Kalau kita udah sampai di tahap ini, itu udah bisa di save receipt-nya. Save itu yang ini, klik di atas ini, border. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ketika teman-teman nge-save receipt seperti ini aja, ini dia akan menunjuk akun bank dalam perjalanan ini pada unidentified. Dari mana boleh ditemukan akunnya? Karena di sini statusnya masuk ke identify. Tapi kalau teman-teman misalnya udah tahu nih penerimaan atas ini dari bank mandiri deh, baru bisa di sini di customer name-nya. Tapi kayaknya kalau cabang kayaknya nggak punya semua akses. Customer-nya beda sama pusat ya. Mungkin boleh search aja mana yang ada. Atau kemarin mungkin bikin DN itu buat customer yang mana gitu, sesuai aja. Nah, tapi kalau ke ini kan ini. Nah, tadi dia identify, sekarang dia langsung berpindah ke apply. Posisinya langsung di sini. Nah, kalau aku share dalam keadaan seperti ini, dia akan masuk ke penerimaan yang belum ditentukan fakturnya. Udah bisa semua nggak? Kalau di cabang kan ada. Atau kalau enggak, teman-teman bisa langsung input aja di sini di trans number. Tapi di kolom kedua ini bisa langsung di input AR invoice yang kemarin. Debit note yang kemarin bisa diinput di sisi sini aja. Nanti biasanya langsung muncul di customer name-nya. Ini aku contohnya ya. Ini dihapus aja, terus teman-teman input aja si DN yang kemarin di sini. Bisa semuanya? Yang terakhir. Udah ya, udah semua oke. Ini juga gak apa-apa ya Kak? Gak apa-apa. Kalau mau jadi iya, karena kan kamu tadi ikut di sini kan? Nah, ini dia harus dulu. Pada tidak ada udah aman semua. Udah aman. Nah, ini sampai sini identif unapply ya teman-teman. Sampai sini paham ya proses yang tadi aku jelaskan dengan keadaan sebenarnya yang biasa seperti ini gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin apply DM-nya, sebenarnya tadi boleh langsung di-input di sini, kemudian klik apply di sini. Nah, terus masukin dia nomor DM yang udah dibikin kemarin.
biasanya kalau kita klik titik 3 ini nih, muncul list DN yang bisa di-apply. Contohnya apa ini? Klik yang mana? Pilihkan apply di situ. Bisa semua? Yang paling kanan. Nah, ini bukan daerah mungkin. Iya, kalau customernya ada, pas kamu klik titik 3 itu langsung muncul tuh list DM yang memang masih bisa di-apply posisinya, ya. Coba baik, mending baik. Belum bisa namanya soalnya. Coba isi dulu nominalnya. Ini juga terangkat ya. Yang disebutnya tidak usah. Hanya dipilih, hanya yang dipilih sesuai dengan customer yang di awal tadi, yang di sini. Ini selesai dulu sampai sini ya. Apply date-nya ini disesuaikan sama GR aja. Sama GR yang tadi kak. GR iya resepnya betul. FYI teman-teman, ini tuh teman-teman apply date-nya mungkin bisa berubah-berubah ya. Apply date ini akan mempengaruhi nanti di laporan rekening pura akan mempengaruhi pada tanggal berapa dia akan mengurangi piutang. Tapi pentingnya adalah dia tidak akan bisa dipilih tanggal itu sebelum piutangnya dibikin. Jadi misalnya terkreat tanggal 1 September, teman-teman mau apply di 30 Agustus itu nggak bisa. Pasti hanya bisa di-apply setelah DN di-create. Dan gini aku sesuaikan sama tanggal dana masuk. Udah kalau dari sini tuh di-save aja teman-teman. Di-save yang kuning. Save. Nah kalau di save ini statusnya jadi apply. Nah kalau di posisi ini itu berarti dia udah mengurangi piutang. Dia udah masuk. Nah tadi ada pertanyaan dari Kiki. Ini sebenarnya tadi pas diklik titik 3 muncul tuh beberapa DM. Apakah itu semua DM? Enggak, itu DM untuk customer yang ini aja. Customer yang ini aja. Yang masih open. Jadi mungkin kalau teman-teman harusnya ada nih, tapi kalau dicek di sini nggak ada ya berarti mungkin DN-nya belum tercreate atau mungkin DN-nya sudah di-apply ke receipt yang lain seperti itu. Oke, semuanya kan? Udah ya, udah apply semua. Nah itu perbedaannya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau proses input receipt sampai sudah selesai. Sebenarnya memang kalau di receipt itu receipt standar, berarti sebenarnya harusnya sampai ke tahap ini. Ya mungkin perlu ditambahkan keterangan ya, mungkin karena keterangan itu bakal muncul di bukas bank. Udah misalnya penerimaan atas tagihan bank mandiri periode ini gitu. Udah tinggal di save. Oke, udah semua? Oke. Diingat ya nomor resepnya ya. Nanti kita akan coba buka proses clearing. Tapi ini aku mau kasih lihat dulu resep misal. Mungkin ini juga boleh bantu teman-teman ya. Kalau nanti semisal salah apply itu bisa dilakukan dengan cara klik apply yang di sini lagi, kemudian di uncheck aja apply-nya. Terus bisa lagi gitu bisa. Tapi biasanya kan diminta result GLD-nya tuh, jadi sesuaikan aja. Itu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini karena aku kebetulan bukan di protnya, bukan di default ini di prot jadinya aku nggak bisa. Oke, lihat pending. Kemudian kita akan coba membuat receipt misal. Tadi kan sampai apply ya. Sekarang kita buat receipt yang baru nih. Kalau mau new yang di atas ini aja nih.
di samping center nih. Receipt. Sama prosesnya seperti tadi, masukkan nomor rekening, isi GLD-nya diisi, isi nomornya diisi. Nah, kemudian isi nominalnya. Kalau biaya administrasi bank itu kita juga inputnya receipt ya teman-teman, bukan payment. Tapi berarti dia, dan juga kalau untuk receipt itu nggak bisa negatif kecuali untuk receipt inisial. Cuma receipt inisial aja yang bisa input nominal negatif. Nah, jadi teman-teman di sini ganti aja tipenya dengan inisial. Biasanya ada nama Bikin baru warning dulu tapi diokin. Ujungnya dia nggak? di pojok Ujungnya. di bawah file. Ini misalnya aku inputnya misalnya biaya administrasi bank minus 30.000 biasanya. Receipt metode sama yang tadi. Iya. Receipt membernya Tanggalnya Kalau satu pembulatan minus 1. Udah semua sampai tahap ini? Belum. Akan selesai. apa itu? tanggalnya berapa? 1 Hah? angkas Minus. Ada buat ini minus pembulatan. Minus berapa? Hah? Pembulatan ini negatif. Minus 1. nggak bisa. Harus di rumah misi Harus diubah apa? bisa jadi misi lain. Tanggalnya dua Yang dari standar tidak Udah semua ya? Udah, Sama semua? Cuma udah. ditemukan tipe resipnya aja diganti. Oh ini yang tadi masih?